Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi ya Pak Ibu. Waalaikumsalam lagi. Bisa kita mulai ya Pak Ibu ya? Silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini 21. masuk di hari kedua ya. Hari kedua lumayan cukup banyak Bapak Ibu. Ada 5 tugas. 7 tugas tapi outputnya ada 5 penugasan. Yang pertama Bapak Ibu membuat metrik analisis materi pembelajaran. Yang kalau Bapak Ibu cari ada di folder Bapak Ibu yang di MatBI nomor 7 upload tugas, yaitu yang sudah Bapak Ibu rubah adalah 01, kodenya Bapak Ibu apa ya? Kodenya matrik analisis materi pembelajaran. Ini harus dirubah. Kadang masih ada yang kelupaan Bapak Ibu. Foldernya jangan lupa nomor absen plus 3 kode nama Bapak Ibu plus nama Bapak Ibu. Itu yang pertama adalah metrik analisis. Yang kedua, Bapak Ibu mengerjakan rencana sesi pembelajaran di form nomor 2. Jadi antara form 1, form 2 ini emang harus sekuen, harus 01 kerjakan dulu baru bisa 02. 01 belum dikerjakan, 02 nggak akan bisa dikerjakan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan asesmen. Ini sama. Hasil dari 02 ini atau 01 dan 02 akan bisa mengerjakan 03. Kalau Pak Ibu masih bingung cara asesmen seperti apa, di pengumuman ada video cara membuat output dan ada video dan ada materi yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian yang keempat adalah perangkat asesmen atau kunci jawaban. Pada saat kita mengajar, kita perlu evaluasi plus kunci jawaban. Itu Bapak Ibu udah bikin juga ada di situ. Ada formatnya juga sudah ada, tinggal Bapak Ibu sesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ambil. Yang kelima, penugasan kita adalah membuat slide presentasi. Makanya hari ini Bapak Ibu tidak harus sampai jam 1 ya ngumpul karena banyaknya tugas ini. Mungkin saya bisa kasih waktu sampai besok jam 12 ya. Bapak Ibu bisa kirim ini kan jam 12 hari ketiga besok Bapak Ibu bisa kirim ke metodologi untuk kita bisa tahu bayangan kita mengajar seperti apa. Bapak Ibu harus nonton juga video praktek mengajar, ada di pengumuman. Terus Bapak Ibu juga bisa melihat checklist penilaian mengajar seperti apa sih, penilaian praktik mengajarnya ada juga di video itu, di pengumuman ada semua, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu upload folder tadi yang 1 sampai 5 tadi. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang 5 penugasan hari ini? Ya, beres. Beres. Jadi kenapa tadi kok saya bilang 5? Karena Bapak Ibu kalau saya cicil sekarang 2, agak molor, besoknya keteteran. Karena besok Bapak Ibu harus merekam, mengajar, mengedit lagi dan sebagainya. Kalau penugasan ada mengedit. Jadi pas Bapak Ibu video, Ibu kasih untuk editnya itu, Ibu kasih kayak caption gitu. Oh ini pendahuluan, oh ini di penyajian, oh ini ada 4 langkah mengajar, oh ini di aplikasi, oh ini di evaluasi. Jadi saya pastikan untuk 5 ini masih di belakang layar. Bapak Ibu kalau bisa 1 sudah beres, ini adalah kunci semua pengerjaan nomor 2, 3, dan 4, dan 5 itu ada di nomor 1. Semakin Bapak Ibu yang bagian sudah mengerjakan pasti akan, oh iya ini adalah, ini seperti panduan kita. Karena metrik analisis ini kita membreakdown dari elemen yang kita pilih. Di situ ada KUK, KUK-nya kita jabarkan menjadi IUK. Kalau boleh saya buka materinya adalah ini contoh dari batch sebelumnya Ibu Liza Anggraini. Ini adalah metrik analisis pembelajaran. Bapak Ibu bisa masukkan judulnya. Ini judul unit ya, judul unit adanya ada di
Ini copy Belum aja ya. Bapak ganti. Ibu nggak usah bikin, nggak usah mengetik, takutnya salah. Pak, ini Muncul ya masih tampilan tuh, Pak. tampilan instruksi tugas, Pak. Ya? Tampilannya masih belum ganti. Oh, belum Ya, ya? masih Oh, instruksi tugas. waduh. Itu di close dulu berarti. Oke. Masih instruksi tugas ya? Iya. Oh, kayak kemarin berarti ya, Bu, ntar. Masih instruksi tugas ya. Saya ada Mas Alman kalau mau. Oh, your screen sharing is pause. Oh. Bentar. Sudah? Sudah, Pak? Ya, sudah. Sudah. Ya, Ya? sudah. Jadi Bapak Ibu hanya copy saja. Kalau takutnya diketik malah berubah. Jadi ini copy saja dari ini ya. Bapak Ibu langsung copy 01. aja dari judul unit. Kalau 001. Bapak Ibu langsung copy saja. Sama kode unitnya copy saja. Bagi yang 001, 002, 03, 04 dan sebagainya silahkan di-copy sesuai dengan judul unit dan kodenya. Kemudian Bapak Ibu kan milih satu elemen kan kemarin, masukkan saja, copy saja sampai KUK. KUK-nya ada 2, copy sampai 2 KUK dan sebagainya. Copy saja semua. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus mencari kata kerjanya. Selamanya dalam KUK 2.1, data identitas konsumen dan dokumen pendukung transaksi penukaran UK diperiksa. Bapak Ibu harus mengetahui kata kerjanya dulu, kemudian ini semua Bapak Ibu bisa copy aja langsung, gampangnya gitu ya. Ini Bapak Ibu copy saja, ini copy aja semua ke dalam indikator unjuk kerja. Ke dalam indikator unjuk kerja. Pak, mau nanya. Siap. Itu KUK-nya bukan yang kita pilih satu aja ya? Maksudnya yang emang kita mau ngajarin, apa ketiga-tiga, misalnya ada 3 KUK, tiga-tiganya ditulis, diketik, atau hanya yang kita pilih aja? Kan ada tuh yang sebelumnya kan kita ada KUK yang kita pilih tuh satu. Ya. Apa tiga-tiganya? Kalau untuk metrik masih kita pilih semua, hanya untuk melancarkan Bapak Ibu untuk indikator ini. Tapi nanti kalau untuk ngajar di Pro Teaching 1 KUK. Karena satu KUK ini seperti saya bilang ada 3 indikator minimal. Ini kan 3 kan. Bapak Ibu bisa milih yang di sini, bisa milih yang di sini. Kalau ini nggak bisa sikap karena bisa milih. Nah ini jadi materi ya tadi yang Bapak Denny tanyakan. Ini materi dari mana? Materi adalah penjabaran dari elemen menjadi KUK, kemudian kita jabarkan menjadi indikator unjuk kerja. Itulah kita jabarkan lagi menjadi materi pelatihan. Tadi ya, saya ulangi lagi, kita copy semua ini, gampangnya kita copy. Kemudian kita pastekan ke indikator unjuk kerja. Kita pastekan murni dulu. Kemudian kalau bagi yang, ini kan ranahnya ada 3 ranah ya. Ada pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau pengetahuan, pasti dimulai dengan kata dapat. Kata kuncinya ini, dapat. Kalau keterampilan pasti dimulai dengan kata mampu. Kalau sikap pasti sesuai sikap yang ada di ini, sikap ini Bapak Ibu dari mana taunya? Apa ngarang sendiri atau gimana? Dari SKKNI. Dari SKKNI. Iya, betul. Ini ya, Bu ya. Kalau saya tunjukkan karena takutnya nanti Bapak Ibu ada yang ini ya, dari sini ya. Tulis sendiri. Sikap, ada sendiri, masih ada masing-masing bukan unit. mengarang indah ya. Ya, bukan, Pak. Ada unit ini perlu sikap kerja yang diperlukan adalah teliti, bertanggung jawab, dan disiplin. Ya, ada lagi? Apa Ibu tadi adanya apa? Pak, jadi satu KUK itu mencakup yang pengetahuan, keterampilan, sikap ya? Itu udah harus ada ya? Harus. Minimal 3. Okay. Minimal 3 ya? Boleh lebih. Lebihnya gimana? Seumpama Bapak Ibu mau memisah ini, dapat menjelaskan cara memeriksa data identitas konsumen. Jadi kan dipisah ini. Ini dipisah lagi bawahnya, dapat menjelaskan cara memeriksa dokumen pendukung. Boleh. Boleh seperti itu, boleh. Jadi, makanya kan minimal 3. 3 itu pengetahuan 1, keterampilan 1, dan sikap 1.
Di sini baru Sikap, dipisah. Kalau tadi dipisah berarti cara memeriksa data identitas konsumen gimana sampai mana nih? Sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Yang kedua, cara memeriksa Cara dokumen pendukung transaksi pendukung penukaran atau transaksi. seperti apa. Yang tahu Bapak Ibu ya, karena di bidang Bapak Ibu bisa dipisah atau digabung boleh, tapi makanya minimal harus ada 3. Pengetahuan dimulai kata dapat, Bapak Ibu, kemudian di sininya, tadi kan kita copy murni, yang diperiksa kita hapus, jadi dapat menjelaskan cara memeriksa. Dirubah menjadi kata kerja aktif. Dihapus. Ya kan? Jadi Kan tadi kan kita copy semua kan? diperiksa. Data identitas konsumen. Hmm. Kalau kita mau, ini nih, bentar saya coba copy. Kita copy semua ya. Kita copy semua. Kemudian di atasnya ini kita copy ke sini, di atasnya kita tulis dapat menjelaskan cara memeriksa. Karena kata dapat memeriksa biasanya di bawah sini kan kita belum hapus nih. Setelah UK ini penukaran UK diperiksa. Lah ini diperiksanya dihapus karena sudah diambil di atas. Dapat menjelaskan cara memeriksa. Ini udah nyambung lagi ke atas semua yang kita copy tadi. Biar gampangnya. Biar Bapak Ibu nggak pusing. Gampangnya adalah seperti itu. Bisa saya contohkan. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu yang di pengetahuan. Jadi kita copy semua, di atasnya dapat menjelaskan. Jangan sampai ini dapat memahami Bu ya, dapat bukan kalau memahami agak susah, tapi menjelaskan. Ini ada semua di untuk menentukan IUK, Bapak Ibu bisa lihat juga di pengumuman ya. Ada cara menentukan IUK seperti apa. Ada taksonomi Bloom dan sebagainya. Kemudian dari sini berarti dapat menjelaskannya dihilangin. Cara memeriksa ini adalah sebagai materi pelatihan untuk pengetahuan. KUK nomor 2.1. Yang dipilih Bapak Ibu untuk mengajar ini. Ini yang dipilih Bapak Ibu untuk mengajar. Makanya 1, nggak usah 2, nggak usah yang lain dan sebagainya. Cuma 1 aja. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan keterampilan. Bapak Ibu copy saja semua. Dikopikan di sini. Kita masukkan kata kunci untuk keterampilan adalah mampu. Mampu apa? Kita ambil kata kerja yang di bawah jadi ke atas, mampu memeriksa yang lain sama, yang di bawah dihapus lagi, diperiksanya dihapus. Udah gitu aja, makanya KUK-nya semua karena ini hanya copy paste, hanya ditambahkan untuk pengetahuan dapat, menjelaskan. Kalau keterampilan dikasih kata kunci adalah mampu. Kalau sikap, Mbak. Ini sikapnya. Kalau sikapnya tadi harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab apa? Memeriksa data, identitas konsumen dan dokumen pendukung. Ini jangan sampai lupa dihapus ya. Biasanya kata kerja yang ada di tengah-tengah ini kita copy lupa ngapus gitu aja, Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke dalam pengetahuan, ke dalam keterampilan, ke dalam sikap. Sebenarnya gampang Bu, kalau materi yang pertama ini Bapak Ibu pasti bisa, hanya tinggal copy, harus teliti saja dalam mengkopikan ke indikator unjuk kerja, tambahin kata dapat apa? Dapat menjelaskan cara. Karena apa? Kalau Bapak Ibu dapat memeriksa, kan nanti bisa masuk ke ini, tapi ini dapat menjelaskan. Kita kan pengetahuan kita ingin ajarkan, jadi apa? Dapat menjelaskan cara memeriksa, caranya yang kita ajarkan kepada peserta kita. Kalau ini mereka disuruh untuk unjuk keterampilan memeriksa. Seperti itu. Nah, sikapnya seperti apa? Sikap itu adalah mengikuti dari unjuk kerja keterampilan. Dalam saat memeriksa data konsumen dan dokumen, maka perlu kita teliti, disiplin, dan bertanggung jawab. Maka sikap dan keterampilan itu bisa menjadi satu kesatuan. Seperti itu, Bapak Ibu. Begitu juga dengan KUK nomor 2. KUK nomor 2, kata kerjanya apa, Bapak Ibu?
Dianalisis. Dianalisis. Kita copy Dianalisis. semua 2 ke dalam IUK, kita tambahkan atasnya dapat menjelaskan cara, kita ambil kata kerjanya. Dianalisis, jadi menganalisa atau menganalisis kewajaran, ini jangan lupa dihapus, itu aja. Terus materinya apa? Tinggal dihapus, dapat menjelaskannya, cara menganalisa kewajaran nominal dan sebagainya. Begitu juga dengan keterampilan, ditambahin kata mampu. Kata kerjanya apa? Menganalisa kewajaran nominal dan sebagainya sampai terakhir. Bagaimana keterampilannya? Hilangin mampunya, jadi menganalisa kewajaran. Karena menganalisa kan sebuah unjuk kerja. Sehingga menganalisa, lah untuk pengetahuannya caranya yang kita ajarkan. Kalau menganalisa adalah kita lihat peserta kita bisa nggak menganalisa kewajaran nominal dan sebagainya. Sikapnya sesuaikan dengan yang ada di unit masing-masing. Udah, karena unit nomor berapa ini? EK nomor 2 ini ada 2 KUK, maka 2.1 dan 2.2. Udah selesai. Itu untuk tugas form 1. Bapak Ibu kalau mau tambahin metode dan media, akan semakin memudahkan Bapak Ibu dalam nanti menyusun session plan. Sebenarnya gini, pada saat saya mengajarkan cara memeriksa ini, saya butuh metode pengajarannya seperti apa sih? Ceramah bergambar, tanya jawab, dan sebagainya. Medianya apa? Medianya ada laptop, ada proyektor, dan sebagainya. Metode yang ini apa? Praktek, dan sebagainya. Jadi nantinya akan dipakai pada saat session plan. Untuk metrik analisis, ada pertanyaan apa Ibu? Silakan. Bagi yang sudah mengerjakan pasti punya gambaran, bagi yang belum mungkin dicoba dulu. Karena tadi malam ya sudah ada ngirim, Pak Rishad sudah beres sampai ke 5-5-nya, sampai slide presentasi. Terima kasih Pak. Cuma nanti ada perbaikan di asesmennya, checklist yang kita jelaskan pada saat ini. Kalau cukup saya mau pindah ke berikutnya. Cukup ya? Ini ya. Ada pertanyaan apa Ibu? Ya. Pakai pensil. Ya, silakan, Pak. Pak, siap. Ya, mengenai tadi pagi saya dari WhatsApp group awalan akan membagikan KUK-nya itu gimana, Pak? Oh, KUK ya? Bentar, nanti Pak Iwan. Pak Iwan, silakan, Pak. Pak Iwan ya. Saya? Ya, Pak Iwan. KUK-nya? Waduh. Ya. Ya, kalau KUK, pembagiannya sebenarnya nanti dicek, di cross check dulu Pak. Nanti datanya Bapak Ibu kirim dulu judulnya, yang Bapak Ibu ambil semuanya. Dikirim dulu semuanya nih, nanti kita data. Jangan sampai ada yang sama Pak. Jangan sampai ada yang sama. Sama dalam arti pemilihan KUK-nya. Mungkin elemennya ada yang sama, tapi pemilihan KUK-nya jangan sampai sama. Gitu. Kalau nanti apes-apes juga sama, berarti metode pengajarannya pasti berbeda. Itu modelnya. Nanti saya dengan Pak Alman butuh judulnya semuanya tuh. Dari KUK-nya diambil. Nanti kita breakdown dulu modelnya seperti apa. Nanti saya dengan Pak Alman, oh ini sama nih Pak, Bu. Misalnya Bu Lili dengan Pak Abdul sama misalnya. Nih Bu Lili kalau bisa ngambil yang 2.1, Pak Abdul 2.2 gitu. Nanti dioper seperti itu. Ya. Jadi lebih enak. Jadi jangan sampai sama Pak. Ya Pak, kemarin kan kita udah masukin yang tugas hari pertama ya Pak, di mana di dalamnya itu udah ada pemilihan untuk KUK yang akan kita buat kaitannya sama pembelajaran. Betul. Nah, untuk mengerjakan yang hari kedua ini, sepertinya kan kita harus sudah fix dulu nih Pak. Harus sudah fix KUK mana yang akan kita garap. Nah, kita tunggu dari Pak Iwan sama Pak Alman dulu, atau kita bisa langsung mengerjakan, atau gimana Pak? Enak Pak. Kalau saya gini sebenarnya Pak. Sebenarnya saya dengan Pak Alman tuh pengennya
Bapak Ibu berbeda dari kelas-kelas lain. Berbeda tuh dalam arti tidak kalau kelas yang kita face to face itu sebenarnya mereka itu semua berbeda. Judulnya, elemennya, bahkan KUK yang mereka pilih berbeda. Jadi bahkan mereka mengerjakan bukan satu elemen kompetensi, tapi satu unit kompetensi. Wah, ampun-ampun Pak. Tapi kita pengen bahwasanya di sini Bapak Ibu bisa tahu nih ketika nanti filenya itu, kan Bapak Ibu nanti bisa lihat filenya seluruh teman-teman kan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu lihat filenya itu tidak satu KUK semua. Jadi semua KUK misalnya elemen kompetensinya tuh misalnya 1, tapi ada KUK-nya 3, tiga-tiganya tuh orang lain buat. Jadi misalnya Pak Sudi buat, Bu Lisa buat, tapi berbeda KUK. Jadi ketika belajar nantinya untuk masuk ke jenjang berikutnya, Bapak bisa lihat, oh ternyata teman-teman ada yang buat ini, jadi saya tinggal ngambil. Itu Pak. Nah nanti saya dengan Pak Alman diskusi dulu, nanti hasilnya saya over ke grup, baiknya seperti apa. Gitu, jadi maksud saya, itu kita terima Pak, walaupun misalnya KUK-nya tidak sesuai dengan yang kita inginkan misalnya seperti itu. Tapi oke, karena tujuannya memang supaya kita bisa memahami semuanya. Maksud saya ketika baiknya kan KUK-nya memang harusnya dibagikan dulu sama Pak Iwan nih, supaya kita bisa kerjakan dari FR 01 sampai 05 udah enak gitu Pak. Jangan sampai kita udah ngerjain sampai nomor 5, ternyata KUK-nya berubah. Oh, berarti saya harus bikin lagi dong Pak untuk bahan ajarnya. Maksud saya gitu kan, memudahkan aja. Nanti saya terima Pak. Iya. Nanti disesuaikan dulu Pak. Nanti saya cek satu-satu biar sama. Nah nanti dioper daftarnya kita list dulu. Nanti saya list dengan Pak Alman di list dulu. Ketika sudah di list, nah nanti kita share ke WA. Ini yang sama ada berapa orang. Nah, jadi tinggal mulai dari situ. Berarti kan tinggal ngerubah tugas pertama aja Pak. Bawahnya aja dirubah. Betul. Gitu. Ya, itu maksudnya. Siap. Oke Pak, makasih Pak Iwan, Pak Alman ya, makasih Pak. Siap. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Roy udah berangkat ya? Langsung ke Pak Alman ini, bosnya. Oke Pak Iwan, Bapak Ibu semua. Tadi sudah yang pertama ya. Ada pertanyaan yang pertama Bapak Ibu? 8 orang Bang. Yang pertama, metrik analisis ya. Udah ya? Kalau sudah, kita beralih ke rencana sesi pembelajaran. Rencana sesi pembelajaran. Pak Alman boleh nyala dikit? Boleh, silakan Bu. Tadi Mas Gabrielnya nyampein kalau kita udah milih KUK yang udah kita buat, seperti Pak Alman bilang tadi kan berkaitan antara template 1, 2, 3, 4, 5. Artinya kalau dirubah, berarti semuanya kan juga dirubah ya, termasuk presentasinya gitu. Karena bikin presentasinya lumayan puyeng Pak. Gitu. Kalau nggak lihat di tugas pertama aja nggak sih Kak? Kan kita udah milih tuh di situ. Ya maksudnya kita udah pilih tuh KUK. Iya. Oke. Sementara Jadi, dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan. Apakah nanti bakalan nggak ngerubah semuanya gitu kalau kita ngerubah KUK lagi? iya, baik Bapak Ibu, mungkin nanti kita coba rundingan sama Pak Iwan kalau terjadi yang tadi bersamaan seperti apa. Nanti kita juga coba yang enaknya seperti apa kan, yang bisa sama-sama kita Bapak Ibu nggak ngerombak juga semua dan sebagainya. Yang penting Kalau nggak, ya silakan. kalau nggak di tugas yang pertama kan kita udah milih tuh Pak. Di situ kan bisa dilihat Pak kita sama apa enggaknya kan bisa kelihatan di tugas Iya, pertama. makanya dari situ mungkin nanti kita berawal dari yang pertama, nanti kita lihat, kita list Bapak Ibu mana yang sama dan sebagainya. Kita coba nanti sampaikan ke Pak Iwan, ke Bapak Ibu juga dan sebagainya. Ya. Oke. Mungkin kalau mau dirubah, Mas, kan ada 5 template itu ya. Kalau katakanlah semuanya kembar, katakan di dalam KUK itu ada yang kembar 3 atau 4 orang gitu. Mungkin yang dirubah di template-nya masih oke ya, tapi kalau di presentasinya kayaknya kita kesulitan deh, Mas. Kalau di template-nya itu, karena kan template 1, 2, 3, 4 itu kita bisa melihat spurnya dari spur datanya. Ya. Gitu.
Jadi Tapi kalau ya, presentasi kayaknya nggak bisa begitu. Karena ya, kita ada gambar, ada apa segala. ya. Tadi yang mungkin disampaikan Pak Iwan adalah kalau Bapak Ibu milih satu elemen, dalamnya ada 3 KUK gitu kan. Ya. Nah, KUK ini kan yang bisa Iya, dimainkan betul. kan di sini. Namanya Bu Lili milih 1.1, Nomor terus Pak 1. atau Pak siapa 1.2, 1.3 mungkin itu. Tapi kalau di dalam satu elemen ini 3 KUK ini ada 6 orang yang sama lah, itu yang mungkin nanti kita coba diskusi lagi dengan Pak Iwan dan Bapak Ibu semua seperti apa nih. Kalau bagi yang sudah Ya, bikin mungkin benar Mas. Pak Alman benar, karena di dalam elemen 1 itu ada yang favorit ya, karena ini bidang yang kita kerjakan sehari-hari gitu loh. Benar, Nah, itu ada bidang favorit gitu, jadi kita paham secara teori dan praktek gitu loh, Mas. Belum. iya ya. Jadi kebanyakan rata-rata pilih di elemen 1 kan Bapak Ibu ya. Apa seperti Ya, apa? betul. Ya, elemen 1. Karena emang ngerjainnya di sini. Karena pengerjaan kita ada di sini. Sehari-harinya di sini ya. Ya. Oke. Nanti coba kita Karena yang diskusikan ya. nomor satu itu boleh karena sifatnya semua direksi karyawan akan tahu, tapi di nomor 2, 3 itu kan harus orang administrasi, jadi Oh, karena gitu. kita belajar administrasi itu Ya, nggak saya bisa. juga nggak ngerti ya. Ada Oh, di basic sini ya. ngerti gitu. Makanya banyak yang kembar itu karena Sesuai pengenalan kemampuan ya, Bu. semua orang itu bakalan Sesuai bisa pengetahuannya. sesuai pengetahuan. Tapi kalau dalam pembukuan pasti kita nggak ngerti. Karena bidangnya lain, kita nggak bisa salah gitu, Mas. Jadi di sini Bapak Ibu silakan. Ya, Bapak Ibu. Tapi Kalau dilihat bahwasanya kalau dari elemen kompetensinya sebenarnya yang masuknya kita, bahkan kalau kemarin yang saya dengan Pak Alman berbeda grup ya, berbeda kelas. Ya. Dari 3 batch itu memang mereka itu rata-rata yang falas atau peredaran uang dan lain-lain. Ya. Mereka hampir semuanya berbeda dari jurusannya. Nah, itu, Bu. Karena kenapa? Karena pengembangannya itu upskilling-nya nanti akan naik. Nah, upskilling ini yang Bapak Ibu harus masukkan, nanti ada yang jadi pengajar, ada yang jadi yang kita akan masuk ke transfer skill nantinya. Ada 5 dimensi nantinya yang Bapak Ibu harus dapat. Kalau misalnya di transfer skill itu nggak dapet, gitu. Nah, nanti akan riweh, Bu. Itu. Oke, Pak. Jelaskan yang tadi, Pak, yang dibikin 3 itu. Kalau output-nya seperti itu, oke, setuju. Jadi sebenarnya lebih aman Bapak Ibu